Guru dan Nusantara yang hebat. Kita jumpa kembali di presentasi media pembelajaran dengan SAC ya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, kita dituntut untuk kreatif dalam melaksanakan pembelajaran dengan berbagai media yang interaktif. Salah satu mendukung untuk pembelajaran pada masa pandemi saat ini adalah SAC. Pada kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Erinti SPD dari SMA Negeri 3 Surakarta dengan moderator Ibu Fatma Karmila Putri dari MAN 1 Bukit Tinggi dengan instruktur Bapak Jeki Sepriadi dari SMA Maitri Wiraya Palembang dengan host saya sendiri Fajar Dwi Aryadi SS dari SMK Negeri 2 Salatiga. Alangkah baiknya sebelum kita memulai presentasi pada sore hari ini, kami ucapkan terima kasih atas diklat daring pada sore hari ini. Dalam hormat pada Bapak Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah, Bapak Triwarno sebagai founder umum yang memfasilitasi kita pada pelatihan kali ini. Untuk memulai presentasi pada sore hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Cukup untuk mengawali presentasi pada sore hari ini. Ya, waktu saya persilakan kepada Ibu Moderator, Ibu Fatma Karmila Putri. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Fajar. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk mengawali presentasi pada hari ini, baiklah saya mungkin akan mengulang lagi memperkenalkan diri. Untuk moderator, nama saya adalah Fatma Karmila Putri dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Nah, yang menjadi presenter pada kali ini adalah Ibu Fibrianti Ekayani dari SMA Negeri 3 Surakarta. Dan yang menjadi host adalah Bapak Fajar Dwi Aryadi SS dari SMK Negeri 2 Salatiga. Nah, kami dibimbing oleh Bapak Jeki Sepriadi SPD dari SMA Maitreya Wira Palembang. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, belajar matematika kadang dianggap sulit bagi siswa, apalagi jika pembelajaran menarik dan membosankan. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 akan lebih menarik dan interaktif dengan adanya aplikasi Markup Creator. Nah, itulah yang akan dipresentasikan oleh Ibu presentator kita, yaitu Ibu Fibri Ekayani. Nah, sebelum serahkan kepada
Halo? Halo? Yo. Ya, maaf Pak. Eh, Kurikulum vitae dari Ibu Febrianti Ekayani SPD. Alamat beliau yaitu berada di Jaten Karanganyar, tempat tanggal lahir di Surakarta 28 Februari 1980. Beliau bekerja di SMA di SMA Negeri 3 Surakarta dengan nomor telepon 089526163999. Alamat emailnya adalah raihanfebrians@gmail.com. Nah, untuk itu langsung saja kita serahkan kepada Ibu Fibri untuk menjelaskan materinya. Silakan Ibu. Terima kasih, Bu Fatma. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada saya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam meeting room kali ini, pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini saya nanti akan menyampaikan belajar asik bersama Bu Guru Fibri dengan materi presentasi yaitu penggunaan aplikasi SAC atau Smart App Creator pada mata pelajaran matematika dengan materinya adalah nilai mutlak yang akan saya berikan kepada siswa SMA kelas 10. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada founder Gumun kita yaitu Bapak Sri Wahono memberi kesempatan kepada saya untuk bergabung di diklat ini. Juga terima kasih kepada Bapak Cegi Sepriati SPD sebagai instruktur yang telah banyak mensupport saya gitu ya, dengan sabar, dan kepada Bapak Fajar dan Ibu Fatma yang telah membersamai saya selama ini. Dalam waktu 30 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang materi nilai mutlak untuk siswa SMA kelas 10 dengan aplikasi SAC. Terlebih dahulu saya kemukakan kompetensi dasarnya. Jadi kompetensi dasar yang akan saya berikan pada materi nilai mutlak adalah 3.1. Jadi untuk pengetahuannya, menginterpretasi persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan ketidaksamaan linear aljabar lainnya. Sedangkan KD 4.1-nya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Tujuan pembelajaran ini supaya nanti siswa itu dapat menyusun persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak satu variabel serta menentukan penyelesaian dari persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan mengembangkan kemampuan 4C kita. Nah, di akhir presentasi nanti Bapak Ibu Guru akan semoga bisa memahami materi yang akan saya presentasikan. Nah, sekarang langsung saja saya akan buka SAC-nya. Kita akan masuk ke ke materi kita, yaitu kita akan belajar materi nilai mutlak. Di sini saya mengambil sub tema, yaitu ada dua nanti akan saya bahas, yaitu persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak dan ketidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Prasyarat materi ini sebelumnya adalah
persamaan linier. Jadi sebelum materi ini nanti kita sudah mempelajari materi persamaan linier beserta grafiknya. Nah, pada persamaan linier yang melibatkan nilai mutlak tentunya kita harus memahami dulu apa itu nilai mutlak. Jadi nilai mutlak di sini didefinisikan bahwa nilai mutlak dari bilangan real X itu ditulis dengan mutlak X, itu bacanya mutlak X gitu ya. Dengan yang pertama, Bu Febri, layarnya. iya Pak, Layarnya belum kelihatan. sudah itu Pak. Oke, sebentar. Ya. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari tentang nilai mutlak gitu ya. Sudah Bapak? Sudah Sudah, kelihatan belum ya? Oh ya. Ini ya. Nih. Jadi materi yang akan kita pelajari ada dua tadi ya. Yang pertama ini adalah persamaan liniernya dulu. Untuk mempelajari persamaan ataupun tidak sama linier, kita harus tahu dulu apa itu nilai mutlak. Jadi nilai mutlak dari bilangan real X ditulis sebagai garis 2 itu ya, di dalamnya ada X, itu bacanya mutlak X. Dengan definisinya yang pertama, mutlak X akan sama dengan X jika X itu lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua, mutlak X sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Jadi ini sebenarnya ide pokoknya adalah jarak. Jadi ketika kita membahas jarak itu tidak ada istilah negatif. Jadi misal kita berada pada posisi kota Solo misal, kemudian ke arah timur, ya, kemudian balik lagi ke kota Solo, kemudian ke arah barat, itu akan selalu bernilai positif. Demikian juga dengan nilai mutlak ini. Jadi ide pokoknya bahwa nilai mutlak apapun yang berada pada simbol mutlak itu nanti akan bernilai positif. Jadi ini contohnya, misal kalau kita punya mutlak X, mutlak 5 misal, berarti di dalam mutlak itu angka 5, itu berarti artinya karena 5 bilangan positif, mutlak 5 sama dengan 5. Contoh yang lain, misal mutlak min 5 di dalam tanda garis itu, di dalam tanda mutlak, artinya apa? Karena min 5 itu kurang dari 0, maka min 5 kita kalikan dengan negatif lagi. Jadi negatif 5 kita kalikan dengan negatif, sehingga diperoleh hasil positif 5. Jadi ide pokoknya seperti itu. Kemudian ada 3 sifat nilai mutlak dari bilangan real. Yang pertama, jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan mutlak X sama dengan min X. Yang kedua, mutlak A kali B nilainya akan sama dengan mutlak A. Ya, mutlak A per B akan sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Ini 3 sifat dasarnya. Nah, di sini nilai mutlak tidak berlaku untuk sifat penjumlahan atau pengurangan. Artinya, kalau tadi berlaku untuk perkalian dan pembagian, tapi di sini tidak berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Bahwa mutlak A plus B yang berada di dalam tanda mutlak A plus B tidak sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Atau pengurangannya, mutlak A kurangi B tidak sama dengan mutlak A dikurangi mutlak B. Nah, untuk menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan nilai mutlak, kita nanti kembali merujuk berdasarkan definisi nilai mutlak. Yakni, contohnya, mutlak X min 6 itu sama dengan X min 6 jika X min 6 lebih besar sama dengan 0, dan mutlak X min 6 sama dengan negatif X kurangi 6
jika X min 6-nya kurang dari 0. Jadi ada dua jawaban, ada dua penyelesaian. Begitu. Jadi kita kembalikan ke definisi mutlak yang ini tadi. Itu ya. Jadi di dalamnya positif dan di dalamnya negatif. Ini kita lanjutkan. Sekarang contohnya penyelesaian persamaan nilai mutlak. Contohnya ini ya. Contohnya penggunaan tadi. Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak X plus 5 sama dengan 1. Sini kita punya dua alternatif penyelesaian. Yang pertama kita menggunakan definisi atau konsep dasar mutlak. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa di dalam tanda mutlak yaitu apa? X plus 5 itu akan kita jadikan positif dan negatif dengan syaratnya masing-masing. Jadi ada dua solusi. Yang pertama, mutlak X plus 5 akan sama dengan X plus 5 jika X lebih besar sama dengan min 5. Ini asalnya dari X plus 5 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita kurangi kedua ruasnya dengan min 5 atau kita pindah 5-nya plus 5-nya ke ruas kanan sehingga diperoleh X lebih besar sama dengan min 5. Dan yang kedua, mutlak X plus 5 sama dengan negatif dalam kurung X plus 5. Jadi di dalam kurung itu, di dalam tanda mutlak itu kita kalikan dengan negatif. Jika yang di dalam tanda mutlak yaitu X plus 5 kurang dari 0, yang nanti akhirnya menjadi X kurang dari min 5. Nah, proses selanjutnya kita lihat pada dua tahap. Jadi jika X lebih besar sama dengan min 5, maka X plus 5-nya, tadi mutlak X plus 5 sama dengan 1, kita sama dengankan 1. Sehingga X plus 5 sama dengan 1, X-nya sama dengan min 4. Ini biasa penyelesaian persamaan linear. Jika X kurang dari min 5, maka, ini tadi kita ambil yang atas, negatif X plus 5 sama dengan 1. Kita kalikan dengan negatif 5 dulu, sehingga diperoleh X sama dengan min 6. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan mutlak di atas adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan min 6. Atau bisa kita tulis HP atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan min 6, min 4. Itu penggunaan dari dengan menggunakan definisi. Sedangkan alternatif yang kedua, kita bisa menggunakan grafik. Nih, tapi ini agak sulit ya, lebih sulit. Maksudnya kita harus membuat lebih ribet. Kalau anak-anak mungkin pilih alternatif yang pertama langsung. Ini, ini nanti kita samakan luas kanan, luas kiri sebagai suatu fungsi, sebagai dua fungsi yang berbeda. Jadi yang pertama fungsi Y sama dengan mutlak X plus 5 dan yang kedua, Y sama dengan 1, nanti kita potongkan, kita gambar gitu ya. Kita gambar dengan definisi sehingga diperoleh titik potong. Di situ ada grafik yang berwarna biru dan itu adalah grafik Y sama dengan mutlak X plus 5 dan grafik mendatar berwarna hitam Y sama dengan 1 sehingga diperoleh dua titik potong, titik A dan B. Nih, titik A-nya adalah min 4,1 dan titik B-nya min 6,1. Tadi Y-nya sama dengan 1, berarti kita tinggal mencari nilai X yang memenuhi, yang merupakan titik potong keduanya, yaitu X sama dengan min 4 atau X sama dengan min 6. Sama, kita beri hasilnya. Itu contoh penyelesaian persamaan linear dengan nilai mutlak. Yang kedua, bahasan yang kedua yaitu ketidaksamaan linearnya yang melibatkan nilai mutlak. Nah, di sini sedikit beda definisinya. Jadi ada definisi diperluas lagi. Untuk setiap bilangan real X, nilai X kuadrat adalah positif atau 0. Jika X-nya, positif atau 0, jika X-nya sama dengan 0. Dan akar X kuadrat sama dengan ada 3. Jika X-nya lebih besar 0, maka akar X kuadrat sama dengan X. Jika X-nya kurang dari 0, maka akar X kuadratnya sama dengan min X.
jika X-nya sama dengan 0, maka akar X kuadratnya sama dengan 0. Di sini ada catatan bahwa nanti untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, maka nilai mutlaknya ini akan sama nilainya dengan akar X kuadrat. Misalnya, akar 7 kuadrat, akar 49 gitu ya, tapi di sini X-nya 7, X-nya positif, maka akan sama dengan 7. Begitu pula akar min 7 dikuadratkan, itu nanti nilainya sama dengan negatif min 7. Negatif min 7 itu sama dengan 7 juga. Jadi secara umum pertidaksamaan nilai mutlak memenuhi sifat di atas. Artinya salah satu cara menyelesaikan pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, kita bisa dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ini yang kemudian secara umum pertidaksamaan nilai mutlak itu nanti ada dua bentuk, yaitu jika A-nya lebih besar dari 0 dan X bilangan real, mutlak X kurang sama dengan A, dan mutlak X lebih besar sama dengan A. Ini ada dua penyelesaian. Yang pertama, jika X-nya jika mutlak X-nya kurang sama dengan A, jika dan hanya jika min A kurang sama dengan X kurang sama dengan A. Yang kedua, mutlak X lebih besar sama dengan A jika dan hanya jika X lebih besar A atau X kurang sama dengan min A. Jadi sebenarnya rumus ini, penyelesaian ini itu adalah penurunan definisi konsep nilai mutlak awal. Jadi ini sebenarnya sama kalau kita menggunakan konsep nilai mutlak yang di awal tadi. Jadi ini cuma kesimpulannya langsung bisa pakai ini. Tapi kalau kita lupa rumus ini, kita kembalikan lagi ke konsep nilai mutlaknya. Nah, ini buktinya. Jadi ada buktinya di sini, bisa kita lihat ya, bahwa kita menggunakan yang pertama jika mutlak X-nya kurang dari A. Kalau mutlak X kurang dari A, kita kuadratkan, mutlak X-nya kita ganti dengan akar X kuadrat kurang sama dengan A, kita kuadratkan kedua ruas, kita peroleh X kuadrat kurang sama dengan A kuadrat, akarnya hilang, kemudian kita pindahkan A kuadratnya sehingga diperoleh X kuadrat min A kuadrat kurang sama dengan 0. Kita selesaikan pertidaksamaan kuadrat di sini, kita faktorkan X kuadrat min A kuadrat, jadi X min A kali X plus A kurang sama dengan 0. Kita buat garis bilangan dan seterusnya. Di sini sudah kita bahas sebelumnya ya, sudah kita bahas pada pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat sebelum materi ini. Kemudian tahap kedua sama, nanti akan kita peroleh rumus ini tadi. Jadi kita peroleh rumus yang sudah kita berikan ini tadi. Nih. Kemudian kita ke sifat-sifat nilai mutlak. Ini sifat-sifat nilai mutlak. Jika A dan B adalah sembarang bilangan real, maka berlaku 1, ya, 2, 3. Nomor 2 dan 3 ini adalah sifat dasar. Ini yang pertama tadi sudah kita kemukakan. Kemudian nomor 4, 5, dan 6 ini bisa dilihat di sini. Nanti kita tinggal menggunakan sifat. Jadi kalau sifat kita bisa langsung menggunakan. Ada 6 sifat di sini. Kemudian kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Contohnya di sini. Contohnya kita akan mengubah bentuk aljabar good tanpa nilai mutlak X-1 tanpa nilai mutlak. Jadi mutlak X-1 ini nanti nilai ini berganti tanda di X sama dengan 1. Jadi mutlak X-1 ini nanti kita bagi jadi 2 daerah, yaitu X kurang dari 1 dan X lebih besar dari 1. Dari mana asalnya? Kita
kita kembalikan lagi ke definisi mutlak X ya, bahwa mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya lebih besar 0, dan mutlak X akan sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Jadi ini X min 1 kurang dari 0, berarti X-nya kurang dari 1. X min 1 lebih besar sama dengan 1, X min 1 lebih besar sama dengan 0, maka X lebih besar dari 1. Jadi kita punya tanda batas di X sama dengan 1, kurang dari min 1, dan X lebih besar sama dengan 1. Sehingga dari X kurang dari 1, maka diperoleh ya, bentuk X min 1 kita ini berpikirnya mundur. X kurang dari 1, kemudian satunya dipindah, X min 1 kurang dari 0, X min 1 kurang dari 0 ini mendefinisikan bahwa mutlak X min 1 itu sama dengan 1 min X. Jadi kebalikannya, kurang dari 0 berarti dikalikan negatif. Sedangkan yang X lebih besar dari 1, ini satunya dipindah ruas jadi X min 1 lebih besar 0, artinya apa? X min 1 positif, artinya kalau positif mutlak X min 1 tetap sama dengan X min 1. Jadi bentuk aljabar mutlak X min 1, kalau kita hilangkan tanda mutlaknya berarti ada dua bentuk yang merupakan satu kesatuan. Jadi ini tidak boleh saling meninggalkan. Itu mutlak X min 1 adalah X min 1 jika X lebih besar 1, mutlak X min 1 sama dengan 1 min X jika X kurang dari 1. Ini satu kesatuan. Kita lanjutkan. Ini contoh penggunaannya. Sekarang kita mencoba menyelesaikan pertidaksamaan berikut. Jadi mencari himpunan penyelesaiannya. Ada dua contoh, saya contohkan di sini. Yang pertama yaitu mutlak X min 2 kurang sama dengan 3. Berdasarkan definisi, kalau kita punya mutlak X kurang dari A, maka X berada di antara min A sampai dengan A, atau min A kurang sama dengan X kurang sama dengan A. Di sini tinggal kita ganti X-nya jadi X min 2 dan A-nya ganti 3. Jadi mutlak X min 2 kurang sama dengan 3, artinya min 3 kurang sama dengan X min 2, tanda mutlaknya hilang, kurang sama dengan 3. Ada dua pertidaksamaan linear di sini, kita pisah. Jadi bentuk min 3 kurang sama dengan X min 2 kurang sama dengan 3 itu sama nilainya dengan min 3 kurang sama dengan X min 2 dan X min 2 kurang sama dengan 3. Kemudian kita selesaikan masing-masing pertidaksamaan linearnya. Diperoleh min 1 kurang sama dengan X dan X kurang sama dengan 5. Sehingga kalau kita jadikan 1 menjadi min 1 kurang sama dengan X kurang sama dengan 5. Atau bisa jadi tidak kita pisah, langsung ya. Dari min 3 kurang sama dengan X min 2 kurang sama dengan 3 ini kita akan ubah ke X. Jadi semuanya kita tambahkan dengan 2. Langsung itu lebih cepat. Jadi X min 2 ditambah 2 nanti jadinya X saja. Nah, karena yang tengah ditambah 2, maka yang pinggir-pinggirnya juga harus diperlakukan perlakuan yang sama, yaitu juga ditambah 2. Min 3 ditambah 2 min 1, kemudian X dikurangi 2 ditambah 2 tadi X, kemudian 3 ditambah 2 5. Ini lebih cepat ya, kalau anak-anak lebih cepat itu. Kemudian penyelesaian yang kedua, contoh yang kedua sama ini ya, sama, cuma kalau contoh A kita pakainya mutlak A kurang sama dengan A tadi, kalau di sini mutlak A lebih besar dari A. Bagaimana kalau mutlak X min 1 lebih besar dari 4? Sama, berarti X-nya itu kita ganti X min 1, A-nya kita ganti 4, tinggal kita masukkan. Jadi mutlak X min 1 lebih besar 4 itu penyelesaiannya adalah ada 2. X min 1 kurang dari min 4, X kurang dari min A, jadi X-nya diganti X min 1, A-nya diganti 4, X min 1 kurang dari min 4, atau X min 1 lebih besar dari 4.
Nah, kita selesaikan sendiri-sendiri ini. Jadi min 1-nya kita pindah ke ruas kanan, diperoleh X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 5. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih besar dari 5. Jadi ini kalau kita buat grafiknya seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu pengetahuannya, ke kompetensi keterampilannya yang menghubungkan KD 4.1-nya yaitu bahasan atau permasalahan yang melibatkan persamaan dan ketidaksamaan linier, di mana masalah-masalah kontekstual ini yang akan kita selesaikan. Jadi kita ambil dua contoh saja. Ini contohnya, Mayang membeli buku dengan harga diskon sebesar 40% dari harga reguler atau harga tanpa diskon sebuah toko buku. Untuk itu, Mayang harus membayar sebesar Rp46.800. Berapakah harga reguler buku tersebut? Jadi ini sama seperti materi di SMP ya, ada persen-persen presentasi. Di sini kita selesaikan, kita misalkan harga bukunya adalah X rupiah, besarnya diskon adalah 40%. Ini sama dengan berarti 40/100 kali X, maaf ini ada salah tulis sedikit, kali X atau 0,4 kali X. Jadi besarnya diskon adalah 40%, 40/100 kali harga buku. Harga buku setelah didiskon berarti X dikurangi 0,4 X. Karena Mayang harus membayar sebesar Rp46.800, maka diperoleh hubungan matematika X dikurangi 0,4 X itu sama dengan 46.800. Kita selesaikan penyelesaian model matematika ini. X dikurangi 0,4 X berarti 1 X dikurangi 0,4 X itu 0,6 X sama dengan 46.800. Sehingga ketika kita cari X-nya harga bukunya, kita pindahkan 0,6 ke ruas kanan, kita bagi ya. Jadi X sama dengan 46.800 dibagi 0,6 sama dengan 78.000. Jadi ini harga buku reguler tanpa diskon. Ini persamaan linearnya ya. Bagaimana dengan persamaan linier yang melibatkan nilai mutlak? Nah, ini munculnya di sini. Contoh yang ini. Contoh, Sungai Citarum sering meluap pada musim hujan dan kering di musim kemarau. Debit air sungai tersebut adalah sebesar 120 meter kubik per detik pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah sebesar 30 meter kubik per detik. Tentukan penurunan minimum dan peningkatan maksimum debit air tersebut. Nah, di sini jadi ada perubahan debit. Perubahan debitnya berapa? 30 meter. Nah, artinya apa? 30 ini bisa naik kalau musim kalau musim hujan bisa naik 30 meter kubik, gitu ya. Kalau musim kemarau bisa turun, gitu ya. Turun 30 meter kubik. Nah, inilah penerapan dari nilai mutlak. Jadi berdasarkan soal cerita ini tadi, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlaknya, sehingga diperoleh bahwa mutlak, pencet terakhir ya Bu, maaf Bapak. Nah, ini dia. Sehingga soal itu tadi bisa diperoleh persamaan mutlaknya, yaitu mutlak X min 126
itu sama dengan 30. Jadi sama dengan 30. Artinya apa? Jadi ini ada dua nanti penyelesaiannya, bahwa X min 120 jika X-nya lebih besar sama dengan 120 dan negatif X min 126 atau kita bisa ubah bentuknya jadi 126 kurangi X, jadi negatif dikali X min 126, tinggal kita balik 126 kurangi X jika X-nya kurang dari 126. Nah, kita selesaikan masing-masing. X min 126 sama dengan 30, berarti X-nya sama dengan 156. Nah, inilah yang merupakan peningkatan maksimum debit air sungainya. Sedangkan yang kurang dari yang kurang dari 126 diperoleh 126 dikurangi X sama dengan 30, maka X-nya adalah 96. Maka inilah yang merupakan penurunan minimum debit air di sungai tersebut, sehingga penurunan minimum debit air sebanyak 96 meter kubik per detik dan peningkatan maksimum debit airnya sebanyak 156 meter kubik per detik. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Setelah materi ini kita pelajari bersama-sama, nanti kita coba dengan penerapannya. Jadi soalnya, jadi matematika itu tidak bisa lepas dari soal ya Bapak Ibu. Jadi ini saya sediakan kuis. Di sini saya menyediakan 5 soal dan tidak ada perintah balik, bisa balik atau lanjut. Jadi maksud saya di sini supaya fokus ke soal gitu ya, mengerjakan soal sebisanya dulu gitu, sebisanya. Jadi soal 1 nanti kalau sudah dicoba, diklik jawabannya, otomatis lanjut ke soal 2 tanpa kita harus klik next gitu. Karena saya bermaksud anak-anak itu saya fokus mengerjakan 5 nomor yang saya sediakan dulu. Apapun itu jawabannya, berapapun skor mereka. Jadi ini soal pertama. Jadi hanya bisa balik ke home ya Bu ya. Ini hanya bisa balik ke home. Kemudian saya kembali lagi ke kuis gitu ya. Jadi bisanya semua harus balik dari awal. Soal nomor 1 ini nanti dicoba dikerjakan anak-anak. Jawabannya saya coba aja ya. Ketika jawaban betul, maka skornya bertambah. Kemudian soal langsung menuju ke soal nomor 2. Ini coba asal ya, saya lupa jawabannya. Salah. Oh benar. Ini langsung ketika sudah terjawab, maka ke soal berikutnya dan seterusnya. Oh salah. Dan seterusnya. Oh, nah. Jadi anak langsung mendapatkan total skornya adalah 80. Demikian materi nilai mutlak yang bisa saya sampaikan dengan aplikasi SAC. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya berharap nanti hasil presentasi ini bisa bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Fatma. Silahkan Ibu. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu Febri. Sebenarnya Ibu, saya agak bingung juga sebenarnya Ibu. Masalahnya angka semua Bu. Iya betul. Matematika nggak bisa ini Mbak kalau disuruh gini. Harus tetap. Iya. Ini Bu Febri, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fauzatul m@gmail.com. Katanya, saya masih bingung kalau misal persamaan nilai mutlaknya itu tandanya lebih dari atau kurang lebih. Itu nantinya pas digambar gimana gitu. Ini lanjutan pertanyaannya. Persamaannya dalam gambar garis bilangannya itu
Misalnya diketahui pertidaksamaan 8D kurang 150 dikurang 432 kecil dari 0 dengan D adalah cara cepat pengenalannya itu gimana katanya? Susah ya kalau nggak ditulis ya. Ini udah Ibu. Iya. Gitu ya Bu ya. Ya, gitu. Bu silakan. Saya menjawab sebisanya ya. Makasih. Jadi Ibu siapa tadi? Bentar, saya belum buka. Fauzatul, Ibu penanya yang Bu Fauzatul, iya. Jadi konsepnya nilai mutlak itu sebenarnya gini. Nilai mutlak itu akhirnya akan menjadi positif. Jadi apapun yang berada di dalam tanda mutlak itu nanti akan menjadi positif. Jadi kalau misal tadi saya punya contoh sederhana, mutlak min 5 gitu ya, ditambah ada mutlak lagi, mutlak 7, ini angka dulu ya, sederhana dulu ya, mutlak 7, jadi mutlak min 5 dalam tanda mutlak sendiri ditambah mutlak 7, berarti hasilnya apa? Mutlak min 5 ini karena di dalamnya negatif, maka kita kalikan dengan negatif lagi. Jadi tadi kalau dia di dalam mutlak itu nilainya negatif, maka harus kita kalikan dengan negatif supaya apa? Supaya jadi positif gitu. Jadi mutlak min 5 itu sama dengan 5. Nah, itu selesaikan dulu. Ditambah mutlak 7. Mutlak 7 jelas di dalamnya sudah positif 7, berarti tetap dia sama dengan 7. Berarti 5 ditambah 7 baru kita jumlah sama dengan 12. Misal kalau ada mutlak, di dalam mutlak ada tanda mutlak, kemudian di luarnya lagi ada tanda mutlak gitu ya, dan seterusnya ada tanda mutlak, bla 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 gitu ya, maka kita selesaikan dari yang paling dalam. Ini coba saya, karena tadi cantosannya Bu Hauzia itu nggak bisa saya bayangkan ya, maksudnya apa tadi contoh persamaannya itu tadi? Pertidaksamaan 8. Pertidaksamaan 8. Terus mutlak kurang 150 dikurang 50. Terus dikurang 432 kurang dari 0. 432 kurang dari 0. Dengan D apa? Dengan D adalah tapi tidak ada sambungannya. Terus itu kurang dari 0 lah gitu. Jadi gini, ya sedikit ya menangkap saya tidak. Gini, 8 kali ya tadi ya, 8 kali D min 150 di dalam tanda mutlak dikurangi mutlak 432 kurang dari 0. Ini nanti akan panjang ya, maksudnya penyelesaiannya kita selesaikan dulu yang ada tanda mutlaknya, kita selesaikan dulu. Jadi ini nanti bahasanya lebih panjang Ibu, ini udah termasuk yang agak kompleks gitu. Jadi D-5 di dalam tanda mutlaknya kita selesaikan dulu. Kalau mutlak, tadi ada mutlak lagi kan, mutlak 432 itu udah jelas berarti nilainya maaf 32 nggak ada mutlaknya Bu. Oh, nggak ada mutlaknya. Ya. Oh ya, berarti mutlak D kurangi 150 dikurangi 432 kurang dari 0, D-nya berapa gitu? Pertanyaannya. Iya. Berarti D-nya berapa gitu kan ya? Berarti ini sama seperti tadi yang kita contohkan sebenarnya, cuma ini mungkin angkanya yang berbeda. Jadi mutlak D dikurangi 150 dikurangi 432 kurang dari 0, kita pindah dulu angkanya 432 ke ruas kanan sehingga diperoleh mutlak D dikurangi 150 kurang dari 432 itu kan. Kemudian di sini kan ada tanda mutlak tadi, kita kembalikan ke definisi awalnya. Kalau ada mutlak, maka di dalam mutlak itu ada dua penyelesaian, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama di dalam mutlak yaitu apa? D kurangi 150 itu bernilai positif, gitu kan ya? Jika apa? Langsung saja D kurang dari 150 ini bernilai positif kurang dari bernilai positif kurang dari 432. Kalau kita pakai definisinya ya,
Dan yang kedua, di dalam tanda mutlak kita negatifkan. Berarti negatif dalam kurung D min 150 kurang dari 432. Itu kalau kita pakai definisi. Tadi kita sudah punya dua rumus ketidaksamaan mutlak juga. Jadi ini ya, saya buka ya. Ada di sini. Nah, ini yang paling bawah itu. Jadi kita pakai itu. Mutlak X kurang sama dengan A jika dan hanya jika min A kurang sama dengan X kurang sama dengan A. Berarti kalau kita pakai rumus yang paling bawah itu ya, kotak paling bawah, mutlak D kurang dari 150 kurang dari 432 itu bisa kita tulis langsung ya. Sebagai penyelesaiannya adalah apa? Negatif 432 kurang dari sama dengan, dan dalam tanda mutlaknya apa? D min 150 kurang dari sama dengan 432 positif. Jadi kanan positif, kiri negatif. Angkanya sama tetap. Kemudian tadi kita fokus langsung aja ke tengah. D min 150, D dikurangi 150. Ini akan jadi D yang kita cari jika apa? Akan menjadi D jika ditambah dengan 150. Maka semua satu garis itu kan ada, kita misalkan kiri, tengah, kanan gitu ya. Kalau semua itu bagian daerah itu kita tambahkan 150, maka diperoleh apa? Min 432 ditambah 150 kurang dari sama dengan D min 150 ditambah 150 nanti akan sama dengan D kurang sama dengan 432 ditambah 150 juga. Nah, akhirnya diperoleh apa? Yang tengah tadi tinggal D. Halo. Ya, halo. 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 Iya, halo. Sehingga diperoleh min 432 ditambah 150 yaitu negatif berapa ini ya? 282 kurang sama dengan D kurang dari sama dengan 582. Begitu ya, Bu ya. Jadi kita kembalikan ke penyelesaian yang di kotak paling bawah itu. Cuma susahnya kan kalau kita bayangkan, kita omongkan di sini kita tuliskan ya agak ini juga ya. Begitu Bu Fatma. Iya Bu, terima kasih Bu. Kalau matematika ini memang lebih bagus tuliskan di papan tulis ya Bu ya. Ditulis, betul. Kelemahannya Kalau seperti itu. Kalau di sini kita dibayang-bayangin aja Bu. Bayangkan nggak bisa Mbak. Iya. Begitu. Mungkin kita tanya mungkin dulu sama Ibu Fauzatul, apakah sudah paham atau bagaimana? Mungkin sambil menunggu tanggapan dari Ibu Fauzatul, kita mungkin juga bisa membuka pertanyaan kepada Bapak Guru yang lain. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih persilakan. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan mengenai nilai mutlak? Ini Bu Fibri, kata Pak Jeki jika pakai laptop ada penanya, gitu. Karena pakai HP tidak ada penanya. Iya. Berarti nanti kalau kita menjelaskan ke anak bisa pakai laptop Ya, mungkin nanti tadi harus Bu double. Fibri ya. Iya, double. Iya, Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu guru hebat, masih ada yang mau ditanyakan?
Jika tidak, mungkin kita langsung aja dengan kesimpulannya, Bu Febri. Oh ya, kesimpulannya ya, sebenarnya cuma satu kesimpulannya. Kalau kita mempelajari nilai mutlak, itu sebenarnya kita ingat-ingat lagi tadi yang saya bilang, itu pokoknya adalah jarak. Jadi kita mau kemana saja arahnya berlawanan, atau mau muter-muter dari kota A ke kota B, balik lagi ke kota A lagi, ke kota C yang berlawanan arah, itu selalu bernilai positif. Jadi di sini nilai mutlak itu ide dasarnya adalah jarak, jadi selalu bernilai positif. Demikian Ibu Fatma, jadi kesimpulannya nilai mutlak itu selalu bernilai positif seperti halnya jarak. Nah, terima kasih banyak Ibu Febri. Ini mungkin masih ada mungkin sedikit Bu Febri dari Bu Husnatul Fatimah menanyakan evaluasinya mana Bu? Mungkin karena belum lihat tadi Bu Febri, mungkin bisa diperlihatkan sedikit Bu Febri? Iya, ini Mbak. Ini evaluasinya saya buat 5 soal. Ini hanya bisa berlanjut ke soal berikutnya kalau sudah mencoba ya. Jadi ini saya coba lagi. Salah berarti. Ini Bu, soalnya Bu. Ini betul, salah ya. Ini betul. Terakhir 5 nomor aja. Jadi kalau sudah mengerjakan 5 nomor, dia baru bisa kembali ke materi ya. Ada home, ada materi, ini baru bisa kembali ke materi. Jadi kalau belum menyelesaikan, hanya bisa kembali ke home. Jadi saya lebih fokus. Begitu Ibu Fatma. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Mungkin kita tutup saja presentasi kita kali ini ya Bu. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih sudah berpartisipasi dalam presentasi SAC kali ini mengenai nilai mutlak. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita pergunakan untuk bisa kita berikan nanti kepada anak-anak. Jazakumullahu khairan katsiran kepada semuanya. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada host kita yaitu Bapak Fajar. Ya, terima kasih Bu Febrianti dan Bu Fatma. Itu tadi presentasi tentang nilai mutlak ya. Kami sebagai penyelenggara presentasi pada sore hari ini, bila banyak kekurangannya kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This line is now on hold.